Hikayat si miskin. Syahdan karena sumpah Batara Indra, seorang raja keindraan beserta permaisurinya, dibuang dari keindaraan sehingga sengsara hidupnya. Itulah sebabnya kemudian ia dikenal sebagai si miskin. Si miskin laki bini itu berjalan mencari rezeki berkeliling di negeri antah berantah di bawah pemerintahan Maharaja Indradewa. Kemana mereka pergi selalu diburu dan diusir oleh penduduk secara beramai-ramai, dengan disertai penganiayaan sehingga bengkak-bengkak dan berdarah-darah tubuhnya. Sepanjang perjalanan, menangislah si miskin berdua itu dengan sangat lapar dan dahaga. Waktu malam tidur di hutan, siangnya berjalan mencari rezeki, demikian seterusnya. Ketika istrinya mengandung 3 bulan, ia menginginkan makan mangga yang ada di taman raja. Si miskin menyatakan keberatannya untuk menuruti keinginan istrinya itu. Tetapi istri itu makin menjadi-jadi menangisnya. Maka berkatalah si miskin, "Diamlah, Tuan, jangan menangis. Biar Kakanda pergi mencari buah mempelem itu. Jikalau dapat, Kakanda berikan kepada Tuan." Si miskin pergi ke pasar, pulangnya membawa mempelem dan makanan-makanan yang lain. Setelah ditolak oleh istrinya, dengan hati yang sebal dan penuh ketakutan, pergilah si miskin menghadap raja, memohon mempelem. Setelah diperolehnya setangkai mangga, pulanglah ia segera. Istrinya menyambut dengan tertawa-tawa dan terus dimakannya mangga itu. Setelah genap bulannya kandungan itu, lahirlah anaknya yang pertama laki-laki bernama Mara Karma, anak di dalam kesukaran, dan diasuhnya dengan penuh kasih sayang. Ketika menggali tanah untuk keperluan membuat terata sebagai tempat tinggal, didapatnya sebuah tajau yang penuh berisi emas yang tidak akan habis untuk berbelanja sampai kepada anak cucunya. Dengan takdir Allah, terdirilah di situ sebuah kerajaan yang komplit perlengkapannya. Si miskin lalu berganti nama Maharaja Indra Angkasa dan istrinya bernama Tuan Putri Ratna Dewi. Negerinya diberi nama Puspasari. Tidak lama kemudian, lahirlah anaknya yang kedua perempuan bernama Mila Kesuma. Maharaja Indra Angkasa terlalu adil dan pemurah sehingga memasyurkan kerajaan Puspasari dan menjadikan iri hati bagi Maharaja Indradewa di negeri antah berantah. Ketika Maharaja Indra Angkasa akan mengetahui pertunangan putra-puterinya, dicari ahli-ahli nujum dari negeri antah berantah. Atas bujukan jahat dari Raja Antah Berantah oleh para ahli nujum, dikatakan bahwa Mara Karma dan Mila Kesuma itu kelak hanyalah akan mendatangkan celaka saja bagi orang tuanya. Ramalan palsu para ahli nujum itu menyedihkan hati Maharaja Indra Angkasa. Maka itu, tidak lama kemudian sepeninggalan putra-putrinya itu, negeri Puspasari musnah terbakar. Sesampai di tengah hutan, Mara Karma dan Mila Kesuma berlindung di bawah pohon beringin. Ditangkapnya seekor burung untuk dimakan. Waktu mencari api ke kampung, karena disangka mencuri, Mara Karma dipukuli oleh banyak orang, kemudian dilemparkan ke laut. Mila Kesuma ditemui oleh Raja Mangindrasari, putra mahkota dari Paligam Cahaya, yang pada akhirnya menjadi istri putri mahkota itu dan bernama Mayang Menggurai. Akan nasib Mara Karma di lautan, teruslah dia hanyut dan akhirnya terdampar di pangkalan raksasa yang menawan, Cahaya Cairani, anak Raja Cina, yang setelah gemuk akan dimakan. Waktu Cahaya Cairani berjalan-jalan di tepi pantai, dijumpainya Mara Karma dalam keadaan terikat tubuhnya. Dilepaskan tali-tali
dan diajaknya pulang. Marakarma dan Cahaya Cairani berusaha lari dari tempat raksasa dengan menumpang sebuah kapal. Timbul rasa nahkoda kapal itu kepada Cahaya Cairani, maka didorongnya Marakarma ke laut, yang seterusnya ditelan oleh ikan nun yang membuntuti kapal itu menuju Peligam Cahaya. Kemudian ikan nun terdampar di dekat rumah nenek Kebayan yang kemudian terus membelah perut ikan nun itu dengan daun padi karena mendapat petunjuk dari burung Raja Wali, sampai Marakarma dapat keluar dengan tak bercela. Kemudian Marakarma menjadi anak angkat nenek Kebayan yang kehidupannya berjualan bunga. Marakarma selalu menolak mengubah bunga. Alasannya, gubahan bunga Marakarma dikenal oleh Cahaya Cairani yang menjadi sebab dapat bertemu kembali antara suami istri itu. Karena cerita nenek Kebayan mengenai putera Raja Mangindrasari menemukan seorang putri di bawah pohon beringin yang sedang menangkap burung, taulah Marakarma bahwa putri tersebut adiknya sendiri. Maka ditemuinya nahkoda kapal yang jahat itu dibunuh. Selanjutnya, Marakarma mencari ayah bundanya yang telah jatuh miskin kembali dengan kesakitannya. Diciptakannya kembali kerajaan Buswasari dengan segala perlengkapannya seperti dahulu kala. Negeri antah berantah dikalahkan oleh Marakarma, yang kemudian dirajai oleh Raja Bujangga Indra, saudara Cahaya Cairani. Akhirnya, Marakarma pergi ke negeri mertuanya yang bernama Maharaja Malai Krishna di Mercu Indra dan menggantikan mertuanya menjadi Sultan Mangindrasari menjadi raja di Peligam Cahaya.